Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar Ibu? Baik Bu, bagaimana dengan Ibu juga? Ya, baik juga Bu. Baik Bu, sesuai dengan kesepakatan kita besok bahwa saya akan melaksanakan observasi di kelas Ibu ya Bu ya. Ya. Adapun tujuan observasi yang akan saya lakukan di kelas Ibu itu untuk membantu Ibu untuk mencapai pembelajaran di kelas Ibu supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ada 3 Bu tahapan yang akan kita lakukan pada proses supervisi akademik ini. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Jadi di tahap pra-observasi ini kita berbincang-bincang ya Bu ya, supaya Ibu nantinya dapat menyusun strategi pembelajaran yang akan Ibu kembangkan di kelas sehingga pembelajaran di kelas Ibu nanti dapat tercapai dengan maksimal, aman dan nyaman Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita ini kira-kira apa ya Bu ya? Ya, dari percakapan kita ini saya mengharapkan dalam pembelajaran besok saya lebih lancar dalam menyampaikan materi kepada anak-anak, dan untuk anak-anak saya mengharapkan supaya anak-anak lebih fokus dan semangat dalam pembelajaran besok. Dan dalam pembelajaran itu saya ingin anak-anak lebih serius, lebih aktif dan lebih kreatif dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat mereka. Diskusi ya Bu ya? Iya. Nah, baik Bu, tadi Ibu katakan bahwa anak-anak itu Ibu harapkan nantinya dapat berdiskusi, lebih aktif di kelas dan dapat mendengarkan guru saat menjelaskan. Jadi nantinya itu yang akan Ibu harapkan ya Bu ya. Baik Bu, untuk kegiatan observasi yang akan kita lakukan besok itu materinya apa ya Bu ya? Saya membawakan materi mengenai tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Iya. Ya, itulah untuk materinya besok yang akan Ibu bawakan. Kalau untuk tujuan pembelajaran ini apa ya Bu? Ya, saya membuat tujuan pembelajarannya sesuai dengan LPP yang saya bawakan. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang saya bacakan ya Bu ya. Boleh Bu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama melalui membaca teks informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, peserta didik dapat mengidentifikasi cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Sedangkan tujuan yang kedua, melalui pengamatan, peserta didik membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Dan tujuannya yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil laporan dengan percaya diri. Demikian yang bisa saya buat di sini. Dan Bu, ada 3 yang akan Ibu kembangkan. Ya. Yang pertama tadi Bu, Ibu bilang murid dapat mengidentifikasi tumbuhan dan beradaptasi. Kemudian mengamati atau membuat laporan cara tumbuhan beradaptasi. Kemudian yang ketiga, murid dapat mempresentasikan hasil laporannya di depan kelas. Itu sudah sangat bagus ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat ini. Tapi untuk ini kan Bu, saya mau tanya nih Bu, kira-kira dari antara ketiga tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ini, di area mana nih Bu yang akan Ibu kembangkan? Ya, baik Bu, saya ingin mengembangkan di area pengetahuan, yaitu untuk anak siswa agar mereka dapat mengidentifikasi cara tumbuhan hijau dalam beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan di bidang keterampilan, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatannya mengenai tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan dan mempresentasikan hasil laporan tersebut di depan kelas dengan percaya diri dan kreatif. Demikian. Berarti ada 2 nih yang akan Ibu kembangkan tadi ya Bu ya. Ada di bidang pengetahuan dan ada di bidang keterampilan. Jadi dari bidang pengetahuannya murid dapat mengidentifikasi, kemudian di bidang keterampilan bahwa murid berani mempresentasikan
hasil laporannya di depan kelas. Kita seperti itu ya Bu ya, yang sudah Ibu buat tadi ya Bu ya. Nah, untuk persiapan besok nih Bu, kegiatan observasi kita, apa sih yang sudah Ibu persiapkan? Saya sudah mempersiapkan RPP sebagai bahan ajar saya. Kemudian saya membuat lembar kerja untuk siswa LKPD, dan saya juga mempersiapkan media gambar atau teks dari PowerPoint, dan saya mempersiapkan media dari tumbuhan secara langsung. Wah, sudah sangat bagus ya Bu ya. Nah, ada media secara langsung tumbuhan yang akan diamati oleh siswa. Tentunya ini yang jarang kita temui ya Bu ya. Biasanya selama ini kan ada gambar-gambar. Nah, di sini Ibu sedikit mengubah gitu ya. Sedikit mengubah, ada langsung tumbuhan yang akan Ibu bawa di dalam kelas. Seperti itu. Jadi untuk LKPD-nya, RPP-nya, baik tadi media gambar, ini sudah sangat sudah media yang akan Ibu bawa dalam kelas nantinya untuk kita praktekkan dalam mengajar di kelas Ibu ya. Baik Bu, untuk strategi pembelajarannya apa ya Bu yang akan Ibu lakukan besok? Saya berencana untuk membuat strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, mengelompokkan siswa dengan caranya untuk belajar. Gaya belajarnya yaitu ada 2, karena siswa kita sedikit Bu. Jadi saya bagi mereka menjadi 2, yaitu bagian yang kinestetik untuk mengamati teks bacaan, sedangkan bagian yang visual untuk mengamati gambar. Demikian Bu. Sedangkan untuk bagian model pembelajarannya saya buat dengan model penugasan, yaitu berdiskusi dan tanya jawab. Kira-kira demikian Bu yang saya buat dalam modelnya. Dalam medianya yang dapat saya persiapkan, saya mengambil teks dari buku dan dari PowerPoint. Gambar-gambarnya saya sediakan sedikit Bu. Kemudian saya membuat itu tadi yang saya sebutkan, ada tanaman di dalam pot, saya akan bawakan ke dalam kelas untuk dipegang-pegang anak-anak yang kinestetik tadi. Ya. Tapi strategi pembelajaran yang kami buat itu berdiferensiasi ya. Nah, kemudian Ibu tadi mengatakan bahwa dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok di kelas Ibu yang pertama tadi Ibu sebutkan kinestetik, kemudian yang kedua visual. Ya. Jadi mudah-mudahan lah besok sesuai dengan yang sudah Ibu persiapkan tersebut, murid-murid dapat semakin memahami pembelajaran sesuai dengan yang Ibu harapkan tadi di pembicaraan kita pertama, bahwa murid ini nantinya dapat lebih aktif, lebih kreatif di bidang pengetahuan, di bidang keterampilannya tadi, di area yang akan Ibu kembangkan juga nantinya ya Bu ya. Baik Bu, kalau boleh tahu nih Bu, ada nggak Bu kira-kira kendala nantinya untuk proses pembelajaran ini yang akan Ibu hadapi? Ya, kendalanya tentu adalah Bu. Itu kendala yang saya alami di dalam pembelajaran sehari-hari juga sering terjadi seperti itu Bu. Anak ini yang aktif dia dalam bergerak, tentu dia sering mengganggu temannya. Jadi alasan saya untuk membuat kelompok tadi supaya terkumpul yang kinestetik, terkumpul dengan yang visual, begitu Bu. Jadi saya punya rencana untuk mengatasi ini, mudah-mudahan nanti bisa tercapai di kelas dengan baik. Saya ingin mengatasinya dengan mengontrol siswa dalam diskusi supaya mereka lebih aktif dan membantu mereka dalam mengisi hal-hal yang mereka kurang paham. Demikian. Berarti cara Ibu tadi langsung disebutkan untuk mengatasi, sekaligus untuk mengatasi kendala itu nantinya. Ini sudah sangat bagus Bu untuk cara mengatasi masalah nanti yang akan Ibu lakukan di kelas, bahwa murid itu nanti akan diajak aktif terus dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik Bu, dari semua pembicaraan kita hari ini kan Bu, Ibu sudah menyampaikan keluhan, bahkan harapan, bahkan alat-alat atau media yang sudah akan Ibu
praktekkan besok dalam kelas. Mudah-mudahan besok untuk pembelajaran kita di kelas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan tadi, ya Bu ya. Saya juga mengharapkan bahwa besok tidak ada kendala dalam proses pembelajaran kita ya Bu ya. Mudah-mudahan besok dapat berjalan dengan lancar. Semangat untuk kita. Tepuk sekali. Tepuk fokus. Tepuk semangat. Oke, kita semua bagaimana perasaannya? Senang. Mari kita nyanyikan dulu dengan berdiri. Ayo. Berdiri dulu. Semangat. Ya, dan siap. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan Bu. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, pembelajaran kita kali ini mengajak supaya anak-anak kami nantinya bisa mengidentifikasi cara tumbuhan hijau atau tumbuhan yang lainnya dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Di sini kalian nanti harus bisa mengamati tumbuhan dan membuat laporan untuk bisa kamu presentasikan di depan kelas.
dari pembelajaran kita yang sebelumnya, di pembelajaran 1 kita sudah mempelajari mengenai lingkungan hidup dan tumbuhan. Mengerti mengenai tumbuhan teratai yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang sebelumnya. Pada sebelumnya kan kita mempelajari tumbuhan yang hidup di air, yaitu teratai. Coba dibuka dulu pembelajaran 1. Ada di situ. Pada pembelajaran 1 halaman 5. Ya. Di situ ada tumbuhan teratai. Ya kan? Kita sudah mempelajarinya pada pelajaran yang lalu. Jadi apa yang kurang kalian pahami mengenai tumbuhan teratai tersebut? Bagaimana caranya tumbuhan teratai beradaptasi dengan lingkungan? Iya. Yang bagian kelompok laki-laki? Bagaimana cara bunga teratai menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Iya. Tempoh hari kan kita sudah mempelajarinya bahwasanya tumbuhan teratai itu hidup di mana? Di air. Tumbuhan teratai hidup di air. Bagaimana ciri-cirinya? Tumbuhan tersebut mempunyai daun yang lebar dan tipis. Batangnya bagaimana? Mempunyai rongga. Iya, berongga. Dia hidup di air. Jadi tumbuhan teratai tersebut mempunyai batang yang berongga dan daun yang tipis dan lebar. Nah, caranya beradaptasi di situ di lingkungannya yang kemarin kita sudah mempelajarinya bahwasanya daun yang lebar dan tipis adalah untuk mencegah supaya tanaman tersebut teratai itu tidak busuk di dalam air, mempercepat penguapan. Sedangkan yang berongga itu batangnya adalah untuk pernapasan. Nah, itulah pelajaran kita yang kemarin. Jadi untuk sekarang kita akan mempelajari bagaimana tumbuhan itu dapat menyesuaikan diri untuk lingkungannya supaya bisa bertahan hidup dan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya supaya dia melindungi diri dari musuh atau yang pemakannya, ya, supaya tidak rusak, mempertahankan dirinya supaya tidak rusak, supaya tidak busuk, supaya tidak mati itu. Jadi di sini halaman 19 kita akan mempelajari mengenai laporan hasil dari pengamatan ini. Ada di sini gambar dan keterangan penjelasan dari laporan pengamatan. Coba kamu lihat dulu di situ laporan pengamatannya, baca dulu. Yang nomor 1 itu pohon apa? Bambu. Iya, baca dulu yang Putri, baca dulu pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Ya. Nah, untuk gambar yang kedua di situ dilihat di situ ada gambar kembali seperti yang kita pelajari kemarin, gambar di tumbuhan air itu. Tumbuhan yang hidup di air. Coba baca, Marcel. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau rangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Iya, contohnya seperti yang dulu kita pelajari kemarin, yaitu tumbuhan teratai ya. Ini juga gambar tumbuhan teratai, tumbuhan yang ada di air. Nah, di sini ada Ibu sediakan di sini 2 tumbuhan. Kalian boleh mengamati 2 tumbuhan ini. Lihat dulu di sini ada tumbuhan apa namanya nih? Kangkung. Yang ini Lidah buaya. Coba kamu amati dulu ini. Sambil kamu mengamati tumbuhan tersebut, kamu dapat menuliskan. Boleh ditulis di buku catatannya. Ciri-cirinya bagaimana? Coba buat di buku catatanmu ya. Ciri-cirinya bagaimana?
bagaimana? Nah, kamu boleh lihat. Potong bagaimana, apa isinya ini? Coba lihat, potong dulu, potong. Nah, ada isinya enggak? Ada Bu. Apa itu? Lendir. Lendir, ya. Coba lihat ini. Ini boleh dipotong. Nah, amati dulu daunnya. Potongkan begini, ya. Ya. Nah, boleh bawa ke tempat masing-masing. Iya. Nah, coba dicatat dulu di bukunya. Nah, kira-kira bagaimana? Apa nama tanaman yang kamu amati? Bagaimana ciri-cirinya? Tidak usah lama-lama, nggak usah banyak-banyak. Tuliskan dengan apa yang ada di hatimu, yang kau lihat, yang kenyataan dapat kamu lihat. Daunnya bagaimana ini? Batangnya bagaimana? Nah, coba kamu lihat lagi bagaimana akarnya. Boleh kamu lihat lagi bagaimana akarnya. Apa itu? Lendir. Nah, ada duri. Ini ada durinya kan? Ada lapisan apa ini namanya? Lapisan tipis ya. Ada lapisan tipis. Coba diamati dulu akarnya. Bagaimana akarnya di dalam? Datang ke depan. Lihat. Amati. Bagaimana akarnya di dalam? Boleh diangkat sedikit. Diangkat sedikit. Nah, ini kamu amati dulu. Bawa ke situ. Di sini. Duduk di depan sini. Coba congkel biar nampak. Diamati. Dua-dua boleh diamati. Kamu amati ini, kamu amati itu lagi. Boleh. Supaya nanti kamu bisa membandingkan bagaimana hasil temamu. Angkat. Biar kau lihat bagaimana. Cabut aja, angkat, perhatikan akarnya. Berserabut atau tidak? Banyak cabang-cabangnya? Iya, boleh. Oke. Ya. Cabang ke samping. Berserabut berarti ya. Akarnya berserabut. Gitu. Nah, itulah ciri-ciri dari tumbuhan yang kita amati secara langsung. Bagaimana tanahnya? Kalau untuk ini tanahnya lebih kering. Kalau untuk ini tanahnya lembab atau basah. Harus banyak air untuk kampung. Harus ini boleh di tempat yang kering. Lidah buayanya. Dia mampu bertahan hidup di tempat kering. Berarti lidah buaya bagaimana? Hidup di iya, manfaat adaptasinya mempertahankan hidup di tanah yang kering. Iya. Sedangkan kangkung manfaat adaptasinya atau basah yang banyak airnya. Oke. Nah, sekarang kalian ibu ajak untuk mengamati gambar ya. Nih kalian yang kinestetik mengamati gambar. Sedang ini visual ya. Yang visual ini yang kinestetik. Nah, kamu dapat diisi nanti dari situ hasil pengamatannya bagaimana, apa ciri-cirinya, kamu amati. Sambil
sejenis dengan gambar ini mana? Iya. Ciri-cirinya itulah. Nama tumbuhannya apa ini? Iya, tuliskan. Yang jelas menulisnya. Nah, sudah? Di sini nama kelompoknya sudah? Ada di sini penjelasan tentang seperti ini apa ini? Ya, jadi ada penjelasan di sini. Jangkauan serapan. Ya, sudah cukup. Nah, ini kan sejenis dengan itu, kaktus. Jadi kamu boleh dapat dari sini informasinya. Ada di situ penjelasannya. Bisa kamu lihat? Ini. Ini mengembangkan tubuh menjadi tebal, ya kan? Iya. Jadi duri. Nah, daunnya berduri itu. Coba lihat lagi. Nah, itu tadi mengembangkan tubuh jadi tebal. Nah, berduri sudah. Ini lapisan apa ini? Batangnya, melapisi batangnya dengan lapisan lilin. Yang mana lapisan lilin maksudnya? Yang licin ini kan? Seperti inilah lapisan lilinnya. Seperti ini. Licin ini lapisan lilinnya. Licin kan ini? Nah, ini lapisan lilinnya. Mengurangi penguatan, taktis. Apalagi cirinya? Akarnya bagaimana? Nih. Akar yang kalau di sini tadi akarnya bagaimana? Akar lidah buaya bagaimana? Akar serabu. Akar serabu, berarti menyebar ya. Nah, kamu buat dari sini ciri khususnya itu. Yang punya lendir ini daunnya. Nah, daun berduri. Daun berduri itu aja buat di sini. Yang punya lapisan lendir di atasnya ini, daun berduri. Iya. Terus di bawahnya akarnya bagaimana? Akar serabut dan melebar. Melebar. Iya. Namanya kalian belum di sini. Kita lanjutkan dengan mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Nah, setiap kelompok datang ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya, bawa hasil kerjamu ke depan. Setiap kelompok, oke? Kelompok perempuan, mari maju ke depan.
hasil karyanya. Dan huruf besar ya. Begini tuh ya. Oke. Yang bagus. Iya. Oke, bagus. Inilah hasil karya kalian. Nah, dari apa yang sudah kalian laporkan tadi, berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya tumbuhan itu mempunyai tujuan untuk beradaptasi. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Senang. Apakah kalian senang? Menyenangkan? Nah, perkembangannya. Kamu ingin memperdalamnya dengan mengamati lingkungan tidak? Iya. Tentu kita harus bisa memperdalam pembelajaran hari ini untuk mengamati lingkungan di sekitar. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita sudah banyak belajar, jadi kita harus bersyukur dan selalu ingat dengan apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita laksanakan untuk kelanjutan pelajaran kita, ya. Tapi semuanya itu harus kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, untuk sekarang laki-laki dulu yang berdua. Mari kita berdua oleh semasa. Dari situ saja. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan atas kehadirat-Mu ya Tuhan. Hingga pada siang hari ini kami sudah selesai belajar ya Tuhan. Lindungilah kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kedua orang kami berilah mereka rezeki panjang umur agar mereka dapat memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Dan Bapak Ibu guru kami berilah mereka rezeki panjang umur agar mereka dapat mengajar kami setiap hari ya Tuhan. Dan dosa kami yang banyak supaya kami melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke Bu ya, untuk saya Pak. Jadi pertama-tama terima kasih atas kehadiran Ibu yang sudah membantu Ibu ini dalam menyelesaikan tugas-tugas nanti untuk CGP. Karena salah satu tugasnya adalah Ibu ini mampu untuk melaksanakan supervisi terhadap rekan kerja atau guru-guru yang lain. Kemudian Ibu ini mampu melaksanakan sebagai coaching terhadap guru yang disupervisi. Dan sebelumnya Ibu Widianati sudah mungkin membuat praobservasi sebelum Ibu mengajar atau disupervisi. Kemudian sudah jelas area yang harus dilihat, ya kan? Maka Ibu kan sudah selesai supervisi. Maka disini akan melihat kita masuk sekarang pasca setelah supervisi. Maka Ibu Widianati kami perhatikan nanti bagaimana dia sebagai orang coaching dalam menggali pengetahuan atau kemampuan yang Ibu miliki dalam melaksanakan tugas di kelas atau selama PBM. Maka waktu ini saya persilakan kepada Ibu Widianati. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar hari Ibu? Baik Bu, luar biasa. Ibu bagaimana? Baik juga Bu. Sama juga luar biasa baik. Baik Bu, pada minggu yang lewat kita sudah melaksanakan observasi di kelas Ibu mengajar. Sama saya memperhatikan Ibu mengajar dan harapan-harapan Ibu yang sudah Ibu sebutkan di awal pembicaraan kita di observasi yang sudah kita lakukan. Ibu sudah menyampaikan beberapa hal di sana terkait dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Silakan. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan
observasi setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Baik Bu, setelah saya melaksanakan pembelajaran di kelas bersama Ibu, sesuai dengan apa yang sudah Ibu sarankan, saya sudah membuat persiapan yang baik. Saya merasa sangat senang dan bangga mempunyai seorang teman rekan kerja seperti Ibu Daniati Pane. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik Bu, terima kasih. Di mana pada saat kita membahas RPP ya, sana kita menerapkan sedikit pembelajaran yang berbeda. Ya. Jadi Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi itu mungkin yang ada sangat berbeda pada saat pembelajaran PTP ya. Iya. Bu, menurut Ibu apakah ada di RPP itu yang tertinggal atau terlewatkan pada saat proses pembelajaran di kelas? Baik Bu, dalam pembelajaran RPP yang saya bawakan semuanya berjalan dengan lancar. Tapi kendalanya adalah ketika kita mengajar, inilah susahnya mendapat sinyal dan juga ini mati lampu, jadi kita nggak bisa membawakan dengan PowerPoint atau yang melalui laptop tadi. Jadi rasanya sangat ini luar biasa kesalnya, nggak bisa melaksanakan kepada anak-anak supaya dapat dilihat dengan langsung melalui PowerPoint ataupun PPT tersebut. Tapi sebagaimana sudah kita bicarakan Bu, ternyata sangat-sangat penting dengan membuat persiapan yang benar-benar matang dalam melaksanakan pembelajaran ini. Jadi saya merasa kuranglah dalam pelaksanaannya. Namun dengan adanya gambar, adanya teks, dan juga dengan menggunakan tanaman yang secara langsung kita bawakan ke dalam kelas, jadi anak-anak lebih mudah memahami karena mereka dapat bersentuhan langsung dengan tanaman, mereka dapat memotong, mereka dapat melihat, mencongkel akarnya, tanahnya sebagai tempat tumbuhan tersebut untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya. Namun demikian, saya merasa bahwa dalam pembelajaran itu anak-anak sangat aktif. Yang selama ini menurut saya pembelajaran itu gimana nanti gitu. Rupanya dengan adanya bahan alat yang secara langsung dapat dipegang, bendanya, tumbuhannya, jadi anak-anak lebih mudah memahami, lebih mudah untuk dapat mengapresiasikan pembelajaran tersebut dengan dirinya. Jadi dalam menyampaikan pendapat pun mereka jadinya terdorong, termotivasi orang itu. Kira-kira demikian Bu. Jadi kalau dalam proses pembelajaran tersebut yang menjadi dorongan untuk saya, ternyata dengan belajar P5 dalam penguatan profil pelajar Pancasila ini, mereka sangat senang. Mereka dimulai dengan bersyukur kepada Tuhan, kemudian mereka diajak berkolaborasi, diajak untuk menyampaikan isi hatinya sesuai dengan apa yang dipikirannya. Jadi saya melihat mereka bersemangat, walaupun tadinya gak ada PowerPoint atau PPT yang tadi. Mereka anak-anak itu sangat senang. Jadi saya bersyukurlah bisa mengikuti saran-saran seperti yang dibawakan tadi. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Bu. Di sini Ibu sudah menyampaikan beberapa keluhan karena memang pada saat kita mau tayang gitu PPT dan sudah mempersiapkan, ternyata pada saat itu tiba-tiba langsung mati lampu. Jadi walaupun demikian, ternyata proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu dapat berjalan dengan baik.
walaupun tidak ada PPT tadi ya Bu ya. Nah, baik Bu, berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Mereka dapat mengapresiasi kalau menyebutkan bendanya, bagian-bagiannya, dan juga manfaatnya. Mereka secara langsung melihat dan bersentuhan di Sudah tercapai ya Bu ya. Jadi untuk selanjutnya dapat dilaksanakan pembelajaran dengan tujuan pembelajarannya bagaimana supaya tercapai, meskipun nanti harus mati atau bagaimana. Kalau ada di bahan-bahan yang ada dipergunakan di lingkungan sekitar juga pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik. Begitu ya Bu. Nah, baik Bu, kalau saya boleh tahu nih bukan kalau diukur dari nilai, kira-kira Ibu ingin mendapatkan nilai berapa untuk anak-anak Ibu? Ya, baik Bu. Ini juga pernah bilang sangat terkesan dalam hati saya untuk mencapai nilai anak-anak ini. Saya merasa pada saat pembelajaran tersebut ternyata perlu diadakan proses penilaian mulai dari awal, pertengahan sampai akhir pembelajaran. Ternyata itu sangat penting. Jadi saya termotivasi untuk membuat penilaian tersebut. Awalnya saya mengharapkan mudah-mudahan anak-anak ini nanti bisa nilai 80. Ternyata lebih dari yang saya harapkan bisa. Mereka dapat sempurna untuk menyampaikan apresiasi pembelajaran tersebut pada dirinya dan juga dengan lingkungan. Sudah tercapai ya Bu ya, yang Ibu harapkan. Tadinya Ibu berharap supaya nilai itu harus 80 lah nanti nilainya ini. Dan ternyata setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran tercapai. Berarti Ibu merasa senang dan puas karena nilai tersebut tercapai dengan baik ya Bu ya. Nah, apakah ada kesulitan-kesulitan yang Ibu dapatkan untuk proses pembelajaran Ibu tadi? Kesulitan menyampaikan atau menyampaikan materi terhadap anak-anak Ibu? Rasanya saya terbantu oleh tadi alat peraga tersebut, terbantu untuk menyampaikan pembelajaran itu kepada anak-anak dengan tugas yang berdiskusi dan mengapresiasikan dirinya pada benda dan juga pada pembelajaran tersebut dengan membaca teks, melihat gambar dan memegang tumbuhan tadi secara langsung. Mereka saling memberikan penjelasan, terbantu saya untuk menjelaskan pada teman-temannya. Jadi lebih lancar rasanya dalam pembelajaran tersebut. Dan saya dalam pembelajaran itu sering menggunakan metode-metode yang saya pelajari pada waktu pembelajaran di perguruan tinggi. Saya sering melaksanakan itu yang namanya role play, yang bermain peran itu. Jadi saat mereka memerankan dirinya untuk mengerjakan atau mengamati secara langsung, mereka telah belajar untuk dirinya. Jadi mereka dapat membuat pelajaran itu melekat pada diri sendiri. Jadi mereka dalam menyampaikan isi hatinya atau buah pikirannya, mereka lebih lancar dan lebih paham karena langsung pada bendanya. Jadi metode yang saya gunakan ini sangat berperan aktif untuk melancarkan pembelajaran yang sesuai dengan strategi pembelajaran kita, yaitu berdiferensiasi. Dalam berkelompok tadi, berdiferensiasi tersebut ada yang kinestetik, ada yang visual. Jadi saya mengelompokkan mereka berdasarkan karakternya. Yang selama ini saya hanya membagi mereka berkelompok yang penting cukup 3 orang atau 4 orang. Tapi sekarang setelah Ibu mengarahkan saya untuk mengajarkan dengan cara strategi berdiferensiasi, metode yang saya gunakan tadi dengan model bermain peran lebih bisa dipautkan gitu. Jadi dipadukan dengan model role play dengan berdiferensiasi sangat membantu dalam pembelajaran. Mereka dapat membuat atau merasakan sendiri, membuat dirinya berperan aktif dalam tugasnya sesuai dengan apa yang diinginkan dalam pembelajaran tersebut. Jadi tujuan pembelajarannya lebih mudah dicapai begitu. Jadi dalam pembelajaran seperti ini, hendaknya ini perlu
kita kita kembangkan. Dan dalam pembelajaran ini yang paling saya perlu kembangkan adalah yaitu membuat diri saya, memotivasi diri saya untuk lebih memahami bagaimana nanti kita memanfaatkan segala fasilitas yang ada, supaya jika salah satu fasilitas nanti tidak dapat digunakan, terbantu dengan fasilitas yang lain, sehingga pembelajaran itu bisa lebih lancar. Dan untuk diri saya yang paling penting adalah ini, digital yang sekarang. Teknologi ini perlu saya kembangkan pada diri saya, dan saya harus belajar untuk seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik. Nah, berarti kalaupun ada dua metode yang akan kita lakukan, ada PPT untuk sebuah pembelajaran, ternyata pada saat itu nanti tidak bisa ditayangkan, ada lagi metode lain seperti pemanfaatan sumber daya yang ada untuk kelancaran proses pembelajaran di kelas. Baik Bu, untuk ini kan Bu, saya mau tahu nih Bu, untuk tindak lanjut ke depannya seperti apa yang akan dilakukan setelah melakukan pembelajaran seperti ini. Nanti untuk kedepannya apakah akan dilanjutkan atau Ya, ini harus dilaksanakan dengan baik karena sangat berhubungan dengan kurikulum kita yang berjalan sekarang, yaitu kurikulum Merdeka yang memanfaatkan program P5 dan juga dengan memanfaatkan berbagai metode yang sudah ada dengan diferensiasi. Demikian. berarti tentunya tindak lanjut yang dapat dilakukan akan tetap mengembangkan proses pembelajaran ini dan menerapkannya dalam kelas. Baik Bu, terima kasih Bu karena Ibu sudah mau berbagi dengan saya, sudah mau ceritakan pengalaman-pengalaman yang sudah dibuat di dalam kelas, dan semoga nanti ke depannya proses pembelajaran yang seperti yang sudah kita lakukan itu akan tetap berjalan dengan baik dan dapat dilaksanakan di dalam kelas ini ya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Terima kasih juga.